Jadi kalau mau mencari siapa sih yang melanggar ideologi negeri ini, kapitalisme. Terus siapa yang mau ditangkap? Ya itu yang ngomong kapitalisme itu. Termasuk ketika membangun ibu kota negara, itu pakai namanya skema public private partnership namanya. Public private partnership itu intinya bagaimana membangun ibu kota negara banyak dana-dana dari swasta. Kira-kira kalau ibu kota negara dibangun dengan investasi, termasuk investasi asing, kedaulatan negeri ini di mana, saudara, kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah untuk Allah seluruh sekalian alam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan keluarganya. Dan terima kasih pada Pak Polisi atas pengamanannya pada kesempatan kali ini. Tadi saya dengar agak telat memang terkait dengan sedikit insiden ya. Ini sebenarnya yang kami khawatirkan Pak Polisi, tentang RKUHP itu sebenarnya. Rencana perubahan terhadap kitab undang-undang hukum pidana kita itu yang kami khawatirkan itu Pak. Jadi kan seharusnya kan tugas kami hanya memberitahukan, ya kan? Kalau memberitahukan kan polisi harus wajib ngasih surat bahwa ini sudah diberitahukan, seharusnya kan begitu ya. Tapi ini kan jadi kayak surat izin gitu ya. Padahal harusnya kewajiban kami hanya memberitahukan selesai. Dan kewajiban polisian harusnya mengasih surat tanda pemberitahuan itu. Nah itu yang kami khawatirkan kalau RKUHP itu nanti sah. Wah Popo pakai izin-izin ya repot banget Pak ini Pak. Mau bersuara saja kok repot itu kan kita ya jadinya. Itu yang kami khawatirkan sebenarnya. Oke, jadi jangan sampai suara-suara kritis ini dibungkam, betul atau tidak? Jangan sampai suara-suara untuk menjadikan negeri ini lebih baik dan menjadikan sarana kita untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah ini dibungkam begitu saja. Setuju kira-kira teman-teman sekalian? Oke, baik. Kalau kita mengingat kembali apa yang menjadi semangat dari Bang Edi, Bang Edi itu tidak ada sedikit pun keinginan, niatan atau lagi suatu tindakan yang ingin melecehkan pihak lain, tidak ada. Yang diinginkan itu cuma satu, yaitu mengkritisi terkait dengan proyek Ibu Kota Nusantara yang kemarin sudah diketok palu itu. Malamnya beliau kritis, besoknya ketok palu terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara. Sebenarnya sederhana saja gitu. Yang dikritisi oleh Bang Edi kan sebenarnya gini loh. Di sana itu kan bukan tempat kosongan saja gitu. Tempat itu memang hak guna usaha, ya. Milik negara, ya. Cuma persoalannya di tempat itu sudah ada konsesi-konsesi. Izin usaha pertambangan, izin usaha tentang pengelolaan hutan, tanaman industri, dan lain sebagainya. Itu punya siapa kira-kira? Izin-izin itu punya siapa kira-kira? Oligarki. Nah, itulah Kemudian ini yang kita tayangkan kan ini sebenarnya nih, bahwa IKN ini diduga kuat menguntungkan oligarki. Apa sih oligarki itu? Apa beda dengan oli mesin kan gitu ya? Oligarki itu intinya segelintir orang yang kemudian dia punya kekuasaan untuk mempengaruhi ekonomi, politik, dan mungkin juga hukum di negeri ini gitu. Segelintir orang itu. Dan mereka pasti mereka yang memiliki material power. Mereka yang memiliki kekuatan material untuk membiayai election yang ada di negeri ini. Pemilihan-pemilihan yang ada di negeri ini. Dan kita tahu memang dari mana kok kemudian Bung Edi Mulyadi ini mempunyai data-data itu. Kita nggak perlu penelitian, karena penelitian sudah dilakukan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia. Oleh apa tadi? Koalisi Bersihkan Indonesia. Itu sejak tahun 2019 bro. Mereka melakukan penelitian sangat jelas. Sehingga sangat aneh kalau tadi Bung Rizky menyampaikan bahwa ada saksi dari kementerian yang kemarin diminta di majelis hakim, ternyata tidak tahu bahwa tempat itu ada izin-izin usaha pertambangan, izin-izin usaha terkait dengan pengelolaan hutan, tanaman industri, dan lain sebagainya. Sungguh sangat aneh. Sangat aneh sekali. Ya kan?
Artinya tempat itu yang kita khawatirkan, yang kami khawatirkan, ya orang-orang yang memiliki konsesi-konsesi lahan itulah yang akan dapat keuntungan dari proyek IKN. Semangat itu kira-kira. Kalau mau pindah ibu kota harusnya yang diuntungkan oligarki atau yang diuntungkan rakyat harusnya? Rakyat. Itulah semangat yang ingin dibangun oleh Bung Edi Mulyadi gitu. Sehingga jangan sampai kemudian ada semacam pola untuk mendesain opini publik sehingga kemudian Bung Edi dilaporkan seperti yang kemarin terjadi hari ini prosesnya. Ini tentunya sebuah ketidakadilan bahwa beliau itu sedang mengkritisi proyek IKN itu. Itu satu ya. Jadi semangatnya ke sana sebenarnya. Bung Edi itu semangatnya mengkritisi jangan sampai proyek IKN ini yang diuntungkan hanya oligarki. Dan peluang itu sangat besar wong yang memiliki konsesi mereka, gitu kan? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kalau mau pindah ibu kota, punya duit nggak masalah, ya nggak kira-kira? Tapi pertanyaannya Indonesia punya duit kagak? Tidak. Utangnya sudah 7.000 triliun lebih, ya kan? Mau mensubsidi BBM yang ngap. Kok mau pindah ibu kota, kira-kira kacau nggak kira-kira? Kalau punya duit monggo nggak masalah. Tapi kalau nggak punya duit, kira-kira yang akan jadi beban utang, yang akan jadi beban pajak itu siapa kira-kira? Nah itu Pak, kira-kira gitu loh Pak Jokowi. Kita itu nggak masalah kalau panjenengan negara ini punya duit mau pindah kapan saja di mana saja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya duit ya ojo maksa-maksa toh Pak. Nanti kalau maksa-maksa ujung-ujungnya apa? Utang lagi, pajak lagi. Dan bener nggak pajak khusus untuk IKN sudah ada? Sudah ditetapkan. Nah kalau negara nggak punya duit kira-kira solusinya apa? Biasanya apa? Utang. Kalau utang yang bayar siapa? Ngono lah kira-kira. Semua di antara kita ini yang akan jadi beban nanti itu untuk bayar pajak, untuk bayar utang-utang itu tadi. Itu sebenarnya yang kritisi oleh Bung Edi Mulyadi. Bener kagak Bung Edi kira-kira? Ya bener Pak. Itu yang kedua tuh, ya. Jadi itulah kira-kira. Bahkan beberapa waktu yang lalu, mohon maaf ini, kami juga mengkritisi ya. Pak Jokowi pernah berpidato di banyak tempat, termasuk waktu Rakernas PDI Perjuangan menyampaikan subsidi BBM itu sudah sangat tinggi sekali. Bisa mencapai 500 triliun. Kalau 500 triliun itu untuk membiayai IKN itu bisa selesai. Sekarang pertanyaan saya Pak Jokowi, kira-kira sampean itu mau memprioritaskan subsidi atau memprioritaskan IKN? Jawab Pak Jokowi. Jangan dijawab di sini, kalian bukan Jokowi. Ya kan ya? Kalau jawabannya Pak Jokowi diprioritaskan untuk IKN, berarti tidak peduli kepada. Nah, itu sebenarnya yang ingin dikritisi lagi oleh Bung Edi Mulyadi itu. Jadi ini sebenarnya proyek untuk siapa gitu loh. Itu pertanyaan yang alasan kami yang kedua tadi itu ya. Ini membebani rakyat akhirnya. Membebani rakyat dan itulah yang dikritisi oleh Bung Edi Mulyadi. Oke. Ya, kemudian kalau yang ketiga, berapa waktu yang lalu akan diproses lakukan analisis mengenai dampak lingkungan terhadap IKN yang baru ini. Sekarang pertanyaan saya ke teman-teman nih, teman-teman mau pindah tempat, mau pindah kos, mau pindah tempat tinggal, kira-kira tempat tinggalnya dicek dulu, diteliti dulu baru pindah atau enggak kira-kira? Cek dulu dong ya. Cek dulu aman tidak, banjir enggak, baru pindah. Kalau sampean kemudian belum ngerti tempatnya, belum tahu tempatnya gimana, dampaknya banjir atau enggak, pindah pokoknya sekarang, titik. Habis itu baru dicek banjir, oh banjir enggak apa-apa, pindah, wah itu tepat. Kira-kira kacau enggak logika berpikirnya? Ini yang kami kritisi juga, yang dikritisi oleh Bung Edi Mulyadi. Lah wong AMDAL belum, analisis mengenai dampak lingkungan belum, analisis dampak sosiologisnya belum, udah langsung tetapi pokoknya pindah. Itu alasan ketiga yang kami sebutkan keanehan-keanehan gitu loh. Itu yang sebenarnya jadi alasan. Kemudian yang keempat, alasan yang sering muncul dilakukan yang ada, masuk yang sampaikan Bung Edi Mulyadi itu adalah
ini pemindahan ibu kota yang ditetapkan jadi undang-undang IKN itu, ada pertanyaan menggelitik, ini representatif rakyat atau tidak? Lawang undang-undangnya dikebut, duduk. Malam hari ketika Bung Edi ini mau konferensi pers, ya, itu belum mengira kalau besok mau ketok palu. Ternyata betul-betul 17-nya teman-teman konferensi pers, 18-nya ketok palu. Luar biasa, dikebut betul-betul, Pak. Ini artinya, ini undang-undang IKN ini kebut semalam atau representatif rakyat? Kebut semalam. SKS, sistem kebut semalam. Jadi cepat sekali prosesnya. Sementara proyek IKN itu tidak ada pembahasan di dalam kampanye Pak Jokowi, tidak ada. Kemudian tidak ada dalam proses-proses rencana-rencana pembangunan jangka panjang juga tidak ada. Terus kemudian ini proyeknya sopo? Kemudian itu pertanyaan kita. Proyeknya sopo? Nah, itu yang kami khawatirkan. Khawatir boleh tidak? Kritis boleh tidak? Harusnya boleh. Yang kami khawatirkan lewat RKUHP, diem. Nah, itu yang kami khawatirkan. Ini 4 poin. 4 poin kenapa IKN ini kami sampaikan dan disampaikan oleh Bung Edi Mulyadi, itu yang disemangati. Jangan kemudian fokusnya terkait dengan jin buang anak. Wong jin buang anak itu hanya istilah kok. Ternyata itu yang diajukan. Begitu diajukan ternyata tuduhannya sampai berapa halaman Bung Kozin? 1000 lebih. Perkara-perkara yang lain juga dimasuk-masukkan. Ini kan kacau, Pak. Ini namanya tidak adil. Betul tidak? Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, itu kan hanya IKN Pak Agung. Kalau IKN kan memang kayak model proyek oligarki, yang lain nggak ada. Minyak goreng sederhana. Ya, Indonesia itu sawitnya terluas di dunia, betul tidak? CPO-nya terbesar di dunia, betul tidak? Lah kok sampai minyak goreng langka dan mahal tuh aneh tidak? Permainan siapa? Sampean saya ngomong itu aku. Kalau ini kan sangat jelas sekali kondisi-kondisi yang ada ini, ya kan ya. Terus kita ngomongin lagi tentang masalah ini kan oligarki lokal ya, ada yang internasional nih. Saya ngomong nih. BBM mau dinaikkan, setuju tidak? Tidak. Kalau naik BBM berarti resikonya buat rakyat tidak? Buat rakyat. Oke. Gini, Pak. Panjenengan tahu tidak? Harga minyak dunia itu ditentukan oleh apa kira-kira? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, saya katakan. Ternyata teman-teman sekalian, 80% harga minyak dunia itu ditentukan oleh namanya future trading. Apa namanya? Tahu nggak panganan apa future trading? Temennya pisang goreng, temennya bala-bala, apa gitu ya? Nah. Ternyata 80% harga minyak dunia itu ditentukan oleh future trading namanya. Future trading itu adalah pasar spekulasi, pasar kertas, paper trading, jualan kertas. Inilah yang dalam konteks Islam namanya pasar non-retail. Itu judi. 80% loh. Jadi kalau harga minyak sekarang itu sampai 100-an, 80% dari 100-an barel, $1 per barel itu ditentukan oleh future trading. Inilah spekulan yang paling parah di dunia. Pertanyaan saya, kita mau dikangkangi oleh spekulan-spekulan ini atau tidak? Mafia-mafia ini atau tidak? Jadi orang bilang, wah harga minyak kita tinggi. Ginilah, Pertamina dan sebagainya harus jujur juga menyampaikan berapa sih sebenarnya harga pokok produksi mengeluarkan minyak mentah keluar, ya kan? Minyak mentah keluar itu ternyata angkanya kurang lebih kata SKK Migas $20 per barel. 20 berapa? $20 per barel. Tapi kalau dijual dengan harga $100 per barel, kacau tidak kira-kira? Kacau, wong ini tanah kita, air dari kita, minyak dari kita dijual dengan begitu mahalnya, ya enggak? Nah, spekulasi ini, katanya ini persoalan perang Ukraina dan Rusia. Itu iya, tapi karena itulah menyebabkan spekulan-spekulan itu bermain luar biasa. Inilah yang kami katakan persoalan oligarki Indonesia dan oligarki internasional.
nasional. Kenapa bisa begitu? Karena negeri ini dan negeri-negeri yang lainnya sedang dikuasai oleh namanya ideologi kapitalisme. Betul tidak? Ini persoalan. Ideologi kapitalisme ini. Jadi kalau mau mencari siapa sih yang melanggar ideologi negeri ini, kapitalisme. Terus siapa yang mau ditangkap? Ya itu yang ngomong kapitalisme itu. Termasuk ketika membangun ibu kota negara, itu pakai namanya skema public private partnership namanya. Public private partnership itu intinya bagaimana membangun ibu kota negara banyak dana-dana dari swasta. Kira-kira kalau ibu kota negara dibangun dengan investasi, termasuk investasi asing, kedaulatan negeri ini di mana, saudara? Kira-kira, betul tidak? Itu sebenarnya yang sedang dikritis oleh Bung Edi Mulyadi. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak sekali kalau kita bercerita tentang masalah ini. Bapak polisi dan teman-teman, termasuk yang mendengarkan apa yang kita sampaikan ini, inilah suara kritis kita. Jangan sampai suara-suara kritis ini kemudian direkayasa untuk dibungkam. Apalagi dibui. Jangan sampai. Oleh karena itu saya mau mengatakan buat teman-teman saya, tetap kritis atau tidak? Tetap berani untuk bersuara tidak? Acungkan tangannya semuanya ke atas. Acungkan tangannya semuanya. Hari ini kami, jiwa-jiwa kami ingin terus bersuara, ingin suara kritis terus dan mengkritisi kebijakan-kebijakan dolim, termasuk kebijakan pemindahan ibu kota negara yang semuanya diduga kuat menguntungkan oligarki. Takbir. Semoga ini menjadi kekuatan buat kita untuk terus bersuara, rekan-rekan sekalian. Jangan sampai diam dan jangan sampai takut bersuara. Dan kita dukung Bung Edi Mulyadi karena beliau bersuara kritis. Beliau bersuara kebenaran. Dan mari kita dukung rekan-rekan kita yang bersuara kebenaran. Walaupun suara kebenaran itu kemudian direkayasa untuk dibully dan dibui. Dukung Bung Edi Mulyadi. Dukung Bung Edi Mulyadi. Takbir. Sekarang pertanyaan kita, kalau kita tadi sudah menentukan bahwa persoalan negeri ini kapitalisme, persoalan negeri ini ada di oligarki, solusinya mau dibawa kemana? Kami sampaikan berulang kali kepada semua kalangan. Kami menawarkan yang disebut dengan Islam sebagai solusi. Islam menawarkan apa untuk negeri ini? Membangun negara tanpa utang dan tanpa pajak, tanpa riba di dalamnya. Ketika kita membangun yang pertama ini solusinya Islam, menawarkan membangun negara tanpa utang dan tanpa pajak. Oleh karena itu kalau mau pindah ibu kota, nunggu duit ada dulu atau tidak? Nunggu duit ada dulu baru pindah ibu kota. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kembalikan tambang, kita kembalikan harta-harta yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk mineral, batu bara, minyak dan gas. Itu dikembalikan kepada rakyat secara keseluruhan, muslim maupun non-muslim. Muslim maupun non-muslim. Kenapa? Karena dalam Islam an-nasu syuraka'u fi salasin. Manusia itu berserikat, memiliki secara bersama-sama. Manusia ya, muslim maupun non-muslim memiliki secara bersama-sama alma, air, sumber daya air yang melimpah. Wal kala, padang pengembalaan termasuk sumber daya alam yang melimpah. Wanar, api, termasuk di dalamnya adalah mineral, batu bara dan energi. Itu sebenarnya adalah milik umum, milik umat. Kalau seperti ini maka pertanyaan kita, sekarang yang seperti ini banyak dikuasai oleh siapa? Oleh asing, oleh oligarki. Kita kembalikan itu semua. Hitungan-hitungan kami, 6 komoditas utama saja kalau dimiliki oleh umat, dimiliki oleh rakyat, bisa menghasilkan kurang lebih 4.215 triliun. Kaya tidak? Sugih ora? Sugih bro. 4.215 triliun rupiah. Kalau mau dikelola secara Islam. Maka Islam menawarkan sebenarnya penggantian kapitalisme itu dengan tata kelola yang Islam. Islam untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia, termasuk muslim maupun non-muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga, stop perdagangan non-real. Apa stop perdagangan
Non real termasuk tadi spekulasi pasar berjangka, future trading, yang dimana hal itulah yang menjadikan harga minyak dunia ini sekarang mahal. Karena itulah persoalan. Di dalamnya ada riba dan sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju kira-kira? Bebas riba setuju? Negeri ini bebas dari riba setuju? Setuju. Oke, yang ketiga ini. Yang keempat, kita mengarahkan agar Islam menawarkan solusi, yaitu menjadikan kebutuhan asasi masyarakat terpenuhi dengan layak. Pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. 6 bidang ini yang harus dipastikan betul semuanya dalam kondisi terpenuhi dengan baik di kalangan masyarakat muslim maupun non muslim. Kapitalis bisa tidak kira-kira? Kapitalis bisa tidak? Oligarki bisa tidak? Inilah yang kami tawarkan. Inilah Islam yang kami tawarkan sebagai solusi negeri ini dari kondisi yang kapitalisme. Ini proposal Islam untuk Indonesia, ya. Proposal Islam untuk Indonesia. Dan kami tawarkan di depan pengadilan ini, dan ini juga untuk demi Bung Edi Mulyadi mendapatkan kebebasan dan seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.